pusat, jadi nggak bisa gerak. Oh ya itu yang membuat nomor sepi. Jadwal yang memang sudah harusnya secara otonom ya ada, harusnya ada, tapi dan pemerintah yang barangkali memangkas Pak ya anggaran yang berdampak pada OBD-OBD yang untuk perjalanan dinas dikurangi Pak. Bagi Bapak sebagai pelaku perhotelan gimana? Apa dampak signifikan, mungkin ada efek domino dari ini apa barangkali? Oke. Seperti apa? Jadi kalau kami menanggapi sebagai PHRI ya, artinya begini, dengan teman-teman yang lain juga sama. Jadi kebijakan Inpres Instruksi Presiden nomor 1 di tahun 2025 ini kan memangkas dan efisiensi untuk anggaran di tahun 2025 untuk APBN dan APBD, perjalanan dinas dan lain sebagainya lah. Kita yakin di bulan-bulan ke depan nanti akan sangat berdampak karena banyak pemangkasan dan efisiensi dari anggaran. Artinya kegiatan-kegiatan yang selama ini banyak di hotel dan di perhotelan akan sangat terdampak, sehingga karena begini, perhotelan itu artinya 40% itu memang banyak dari kegiatan-kegiatan dari pemerintahan. Jadi kalau itu terdampak akan ada efek domino di mana ya ini sebenarnya dampak dari pandemi ini belum selesai. Tidak seperti dulu, ya saya takutnya teman-teman akan merumahkan lagi dari beberapa karyawan yang harus dirumahkan karena dampak dari Inpres nomor 1 tahun 2025. Sehingga tidak hanya karyawan hotel tetapi dari UMKM juga akan berdampak, distributor-distributor kami yang biasanya mensuplai makanan dan sebagainya ini akan berdampak. Sebenarnya ini pernah terjadi di beberapa tahun yang lalu, tetapi sudah dievaluasi kembali karena kegiatan-kegiatan waktu itu sama, banyak dilakukan di tempat teman-teman pemerintahan sendiri, dan akhirnya kembali ke hotel kembali. Dan ini kita inginnya juga sebenarnya kebocoran bisa diefisiensi untuk difokuskan kebocoran-kebocoran yang ada supaya kegiatan tetap berlangsung. Kami pribadi dan teman-teman PHRI ini menginginkan teman-teman sendiri juga lebih kreatif lah, supaya dampak ini tidak terlalu besar dan event-event secara swasta ini harus ditingkatkan. Jadi kalau Jember mungkin ada JFC dan lain sebagainya, mungkin beberapa kegiatan ini akan bisa berlangsung dengan baik. Ya. Program itu sudah dari pusat, jadi nggak bisa gerak. Oh ya itu yang membuat nomor sepi. Jadwal yang memang sudah harusnya secara otonom ya ada, harusnya ada, tapi dan pemerintah yang barangkali memangkas Pak ya anggaran yang berdampak pada OBD-OBD yang untuk perjalanan dinas dikurangi Pak. Bagi
Bapak sebagai pelaku perhotelan gimana? Apa dampak signifikan, mungkin ada efek domino dari ini apa barangkali? Oke. Seperti apa? Jadi kalau kami menanggapi sebagai PHRI ya, artinya begini, dengan teman-teman yang lain juga sama. Jadi kebijakan Impres Instruksi Presiden nomor 1 di tahun 2025 ini kan memangkas dan efisiensi untuk anggaran di tahun 2025 untuk APBN dan APBD, perjalanan dinas dan lain sebagainya lah. Kita yakin di bulan-bulan ke depan nanti akan sangat berdampak karena banyak pemangkasan dan efisiensi dari anggaran. Artinya kegiatan-kegiatan yang selama ini banyak di hotel dan di perhotelan akan sangat terdampak sehingga karena begini, perhotelan itu artinya 40% itu memang banyak dari kegiatan-kegiatan dari pemerintahan. Jadi kalau itu terdampak akan ada efek domino di mana ya ini sebenarnya dampak dari pandemi ini belum selesai. Tidak seperti dulu, ya saya takutnya teman-teman akan merumahkan lagi dari beberapa karyawan yang harus dirumahkan karena dampak dari Impres nomor 1 tahun 2025. Sehingga tidak hanya karyawan hotel tetapi dari UMKM juga akan berdampak, distributor-distributor kami yang biasanya mensuplai makanan dan sebagainya ini akan berdampak. Sebenarnya ini pernah terjadi di beberapa tahun yang lalu, tetapi sudah dievaluasi kembali karena kegiatan-kegiatan waktu itu sama, banyak dilakukan di tempat teman-teman pemerintahan sendiri. Dan akhirnya kembali ke hotel kembali, dan ini kita inginnya juga sebenarnya kebocoran bisa diefisiensi untuk difokuskan kebocoran-kebocoran yang ada supaya kegiatan tetap berlangsung. Kami pribadi dan teman-teman PHRI ini menginginkan teman-teman sendiri juga lebih kreatif lah. Tak sempat baca berita? Dengarkan saja. Klik text to speech di sindonews.com.